Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita bakalan bahas update terbaru dari 3 saham, yaitu TPIA, Adaro, dan Sido. Ada apa dengan 3 emiten ini dan gimana sih potensi ketiga saham ini buat kedepannya? Temukan jawabannya di video ini. Oke, pertama kita bahas TPIA. Jadi Chandra Asri atau TPIA ini melalui anak usahanya yaitu CAPGC Private Limited yang merupakan perusahaan joint venture yang didirikan bersama dengan Glencore PLC ini akan mengakuisisi Shell Energy dan Chemical Park Singapura. Nah, aset yang diakuisisi itu terdiri dari kilang minyak mentah dengan kapasitas processing itu sebesar 237.000 barrel per hari, terus ethylene cracker dengan kapasitas 1,1 juta metrik ton, dan ada aset kimia hilir di Pulau Jurong. Nah, akuisisi ini akan menggunakan kas internal perusahaan, jadi emiten nggak bakalan ngambil utang bank atau nerbitin saham baru. Nantinya setelah akuisisi, TPIA sebagai pemegang saham mayoritas bakalan fokus di operasional dan manufaktur perusahaan. Sedangkan untuk Glencore sebagai perusahaan multinasional dan pemegang saham minoritas, ini akan ngebangun jaringan global untuk ekspansi distribusi minyak mentah. Direktur keuangannya TPIA bilang kalau aksi akuisisi ini akan memberikan pertambahan revenue sebesar 8 miliar US dollar atau sekitar 128 triliun rupiah buat TPIA. Nah, ini lonjakan revenue yang gede banget ya buat TPIA. Karena sampai tahun 2023 aja revenue-nya itu cuma 33 triliun. Dan ini juga bisa jadi terobosan besar buat TPIA karena kalau kita lihat di sini ya, tren revenue-nya itu dalam tren yang stagnan. Dan bahkan untuk profitnya negatif ya di tahun 2022 sampai tahun 2023 alias dalam 2 tahun terakhir TPIA ini ngalami kerugian. Dengan tambahan 128 triliun rupiah, artinya revenue TPIA ke depannya akan naik sekitaran 4 sampai 5 kali lipat. Dan ini tentunya juga bisa ningkatin kemampuan profitability-nya TPIA yang jelek banget dalam beberapa tahun terakhir. Selain bisa ningkatin profitability, rencana ekspansi jaringan global untuk suplai minyak mentah yang bakalan dibangun sama Glencore itu juga bisa jadi katalis pertumbuhan untuk Shell Energy dan Chemical Park Singapura dan tentunya juga untuk TPIA sebagai pemegang saham mayoritas. Tapi balik lagi ya, ini cuma proyeksi dan belum tentu beneran terjadi kalau pertumbuhannya itu bakalan sekitaran 400-500%. Next kita bahas update terbaru saham Adaro. Adaro baru aja ngumumin kalau dia bakalan bagi dividen final sebesar 400 juta US dollar atau 6,4 triliun rupiah alias 200 rupiah per lembar saham. Nah, kalau ditambah sama dividen interimnya yang juga di 200 rupiah, berarti total dividennya Adaro itu sebesar 400 rupiah per lembar saham. Nah, kalau kita beli saham Adaro di harga sekarang nih di tanggal 16 Mei 2024 di harga 2.830, kalau kita dapat dividen finalnya doang berarti kita dapat dividen itu dengan yield 7%. Tapi kalau kita juga sebelumnya udah terima dividen interim ditambah sama dividen final berarti total dividen yield yang kita terima itu sebesar 14%. Dengan dividen payout ratio yang ada di 48%, ini dividen yield yang menurut gue menarik banget. Karena dengan yield sampai 14% pun, dengan payout ratio 48%, artinya tuh masih ada sisa sekitaran 52% laba yang disisain jadi laba ditahan yang nantinya bakalan dipakai buat ekspansi bisnis. Nah, selain bagi dividen, Adaro juga mau buyback saham sebesar 4 triliun rupiah. Yang mana proses buyback ini akan dieksekusi sama perusahaan dalam waktu 12 bulan terhitung mulai dari hari ini per video ini dibuat tanggal 16 Mei 2024. Nah, buat yang belum tahu apa itu buyback, buyback itu adalah aksi korporasi di mana perusahaan itu membeli kembali saham mereka dari publik. Efek dari buyback ini bisa ngurangin jumlah saham yang beredar di publik, yang mana itu bisa memperbesar earnings per share dari suatu saham, dan dengan begitu bisa memperbesar dividen per share yang diterima investor, plus dengan EPS naik, itu juga bisa ngebantu menaikkan harga sahamnya dalam jangka panjang. Jadi buyback ini efeknya positif ya, artinya perusahaan itu memperbesar keuntungan yang didapat sama investornya. Dan overall Adaro ini menurut gue emiten yang corporate governance-nya bagus, di mana mereka benar-benar mengusahakan untuk bisa kasih keuntungan yang gede buat investornya. Baik itu melalui bagi dividen maupun lewat buyback saham. Nah, kenapa Adaro ini bisa bagi dividen yang gede plus buyback saham juga? Itu karena dukungan dari balance sheet-nya Adaro yang bagus banget. Kita coba bikin perhitungannya ya. Dividen finalnya Adaro sama buybacknya itu totalnya sebesar 10,4 triliun rupiah. Jadi Adaro keluar duit 10,4 triliun. Nah, kita lihat di sini uang cash yang dipegang sama Adaro itu sebesar 50 triliun.
Artinya uang cashnya doang itu udah lebih dari cukup untuk bagi dividen plus buyback. Bahkan kalau uang cashnya dipakai dulu buat bayar utang jangka pendeknya yang sebesar 27 triliun rupiah, Adaro ini masih punya sisa uang cash sebesar 23 triliun, yang mana itu masih lebih dari cukup buat bagi dividen plus buyback saham. Jadi memang Adaro ini punya uang cash yang gede banget, dan dengan begitu mereka bisa bagi dividen yang gede, plus juga ngelakuin buyback saham, plus bayar utang juga. Dan setelah itu masih ada sisa untuk mereka investasi buat ngembangin bisnisnya sekitar 12,6 triliun. Nah, Adaro di kuartal pertama tahun 2024, revenue, core profit, sama free cash flow-nya ngalami penurunan, efek dari harga batubara acuan yang ngalami downtrend dalam setahun terakhir. Tapi bagusnya di sini, volume produksi dan penjualan batubaranya naik, yang berarti kalau produktivitasnya Adaro meningkat dan ini bagus. Artinya ya, meskipun harga batubara itu naik turun, tapi dalam jangka panjang dengan Adaro ini terus ningkatin produktivitas batubaranya, itu bisa jadi katalis pertumbuhan jangka panjang buat Adaro. Next kita ke saham Sido. Sido di kuartal pertama tahun 2024, revenue-nya naik 16% year on year, operating profit tumbuhnya sampai 33% year on year, dan net profit-nya tumbuhnya sampai 30% year on year. Jadi setelah revenue sama profitnya menurun dalam beberapa tahun terakhir, akhirnya Sido ini mampu untuk numbuhin lagi revenue dan profitnya dengan pertumbuhan yang cukup signifikan. Dan ini tentunya bagus banget buat investornya Sido. Selain itu juga uang kasnya bertambah ya, yang artinya Sido ini pegang uang cash yang lebih banyak untuk nantinya bisa dipakai buat ekspansi bisnis atau bagi dividen. Nah, bicara soal bagi dividen, Sido bakalan bagi dividen untuk tahun buku 2023 itu sebesar 96% dari labanya, alias dengan dividen payout ratio 96%. Nah, dividen final yang dibagiin sama Sido itu sebesar Rp18 per saham. Dan itu kalau ditotalin dengan dividen interimnya yang udah dibagi sebelumnya sebesar Rp12,6 per saham, kita dapat total dividennya Sido itu sebesar Rp30,6 per saham. Nah, kalau kita hitung dividen yield-nya, kalau kalian baru mau beli sekarang, itu kalian dapat dividen yield cuma 2,5% dengan asumsi kalian beli di harga sekarang di 715. Nah, tapi kalau kalian juga udah dapat dividen interimnya, berarti total dividen yang kalian dapat itu sebesar 4,2%. Nah, ini dividen yield yang menurut gue kecil banget dan kurang menarik, karena dengan dividen payout ratio 96%, alias hampir semua labanya dijadiin dividen aja, itu dividen yield-nya masih 4,2%. Artinya dividen yield-nya Sido kecil, tapi Sido juga nggak nyisain labanya untuk dipakai buat ekspansi bisnis, yang artinya potensi pertumbuhan bisnisnya Sido juga terbatas dan nggak terlalu gede. Tapi meskipun begitu, dengan Sido ini punya uang cash yang banyak, yang bahkan udah lebih dari cukup untuk ngebayar semua utangnya Sido, artinya Sido ini sebenarnya masih punya persediaan uang cash untuk investasi supaya bisnisnya bertumbuh. Jadi dengan Sido ini tumbuh signifikan di kuartal pertama tahun 2024, ditambah dengan balance sheet-nya yang masih bagus dan mendukung banget untuk Sido ini bisa ekspansi bisnis, harapannya ini bisa jadi pertanda kalau memang bisnisnya Sido akan kembali mengalami pertumbuhan yang masif seperti beberapa tahun yang lalu sebelum tahun 2022, dan Sido ini kembali jadi growth stock. Oke, jadi itu dia ya update terbaru dari saham TPIA, Adaro, sama Sido. Nah, menurut kalian gimana nih tiga saham ini? Bagus nggak sih prospek bisnisnya ke depannya? Kalau kalian punya opini lain, silahkan share di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, klik like, share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini supaya makin bertumbuh. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, tapi cuman analisa aja. Keputusan itu 100% dan sepenuhnya ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap lakukan do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.